Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan video yang sebelumnya, saya akan menjelaskan video lanjutan part 2 tentang inkompatibilitas farmakologis. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa inkompatibilitas dalam peresepan itu ada inkompatibilitas farmaseutis dan farmakologis. Nah, apa bedanya? Pada inkompatibilitas farmaseutis, kita membicarakan respon suatu obat dengan obat lain yang responnya adalah lingkup di luar tubuh. Sedangkan inkompatibilitas farmakologis, kita membicarakan respon yang terjadi di dalam tubuh antara satu obat dengan obat yang lain akan membentuk suatu reaksi kimia atau fisika yang mungkin terjadi. Contohnya misal kita minum antibiotik kemudian minum susu, apakah akan terjadi pengurangan efek dari obat antibiotik amoksisilin misalkan? Nah, itu yang dimaksud inkompatibilitas farmakologis, atau dengan kata lain bisa juga kita artikan seperti interaksi obat satu dengan obat yang lain. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa lingkup dari inkompatibilitas farmakologis ada dua, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Inkompatibilitas farmakologis, apapun yang mempengaruhi suatu obat satu dengan obat yang lain yang hubungannya dengan aktivitas suatu obat, kita bisa sebut itu sebagai inkompatibilitas farmakologis atau inkompatibilitas terapeutik. Adapun interaksi yang bisa terjadi antara obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan sediaan herbal, dan obat dengan mikronutrien. Apa saja mikronutrien? Mikronutrien termasuk vitamin, mineral seperti zinc, selenium, magnesium, kalsium, dan sebagainya. Efek dari inkompatibilitas farmakologis bisa meningkatkan atau mengurangi aktivitas suatu obat, atau menghasilkan efek baru yang tidak dimiliki sebelumnya, atau bahkan efek baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, sehingga membutuhkan penelitian yang sangat modern atau pengembangan dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi suatu aktivitas interaksi obat yang belum teridentifikasi. Penyebab inkompatibilitas farmakologis meliputi overdosis atau pemberian dosis obat yang tidak tepat, kemudian kontraindikasi obat, dan bisa juga dari sinergis dan antagonis suatu obat. Mengapa demikian? Suatu obat memiliki dosis tertentu yang bisa menimbulkan interaksi dengan suatu obat. Saya beri contoh, misalkan suatu obat yang berinteraksi dengan sediaan herbal, contohnya adalah garlic atau bawang, bukan berarti kita makan bawang putih atau yang biasa kita pakai sebagai bumbu masakan. Garlic tersebut menimbulkan interaksi dengan obat yang kita konsumsi. Bukan demikian. Yang dimaksud adalah garlic atau ekstrak bawang yang diambil zat aktif murninya yang mengandung suatu zat aktif tertentu dengan konsentrasi dan dosis tertentu, misalkan 250 mg ekstrak
murni bawang putih contohnya. Dengan dosis tersebut dapat menimbulkan interaksi obat dengan sediaan herbal. Berbeda dengan bawang putih yang kita makan sehari-hari, tentu tidak akan mencapai dosis 250 mg contohnya. Hanya sedikit saja kandungan yang kita gunakan sebagai bahan masakan. Dengan demikian, overdosis atau pemberian dosis bisa menyebabkan inkompatibilitas bila dosisnya itu memang signifikan membuat suatu kejadian interaksi farmakologis. Kontraindikasi obat dan sinergis dan antagonis obat ini pun juga tergantung dari dosis tertentu. Bila kontraindikasi memang telah melewati beberapa studi yang panjang, dari studi animal study, kemudian evidence-nya sampai ke clinical trial kepada manusia, kemudian menimbulkan kontraindikasi suatu obat. Dengan demikian, kita tidak boleh memaksakan untuk melanjutkan pemakaian suatu obat dengan obat yang lain bila terjadi kontraindikasi suatu obat. Hasil interaksi obat dengan mengubah efikasi atau meningkatkan toksisitas suatu obat sehingga menimbulkan tujuan terapi tidak tercapai, kita sebut sebagai interaksi terapeutis, interaksi terapeutik, atau interaksi farmakologis. Namun lebih tepat dikatakan sebagai interaksi terapeutik karena kita bicara terapi, tujuan terapi, efek terapi, outcome terapi, hasil terapi yang diinginkan. Dari interaksi terapeutik tersebut, kita akan melihat dua aspek, yaitu aspek farmakokinetika, di mana terjadi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, dan kita identifikasi apakah kadar suatu obat lebih tinggi dari kadar toksik minimumnya atau lebih rendah dari kadar efektif maksimum atau minimumnya. Tidak berefek. Aspek farmakodinamik dapat terjadi target obat atau reseptor dengan mekanisme kompetitif, efek aditif, atau sinergis. Kembali kita merimain, apa itu farmakokinetik? Farmakokinetik adalah ilmu farmasi, salah satu cabang ilmu farmasi yang mempelajari respon suatu obat dalam tubuh, sedangkan aspek farmakodinamik kita mempelajari cabang dari ilmu farmasi, yaitu respon tubuh terhadap suatu obat. Berlanjut pada drugs incompatibility, ada dua hal, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakokinetik akan dipelajari di mata kuliah tertentu yang membahas farmakokinetika dasar. Ada juga farmakokinetika klinik. Sebagai awal dari topik farmakokinetika, suatu obat yang dibuat dengan sediaan tertentu memiliki bioavailability atau ketersediaan hayati. Bioavailability atau ketersediaan hayati suatu tablet misalkan atau suatu kapsul tidaklah 100% akan sampai pada fase absorpsi yang utuh, atau ketersediaan hayatinya pasti akan
berkurang. Mengapa? Karena ketika suatu obat kapsul atau tablet akan masuk ke dalam mulut, kemudian sampai pada lambung, kemudian akan diabsorpsi oleh lambung dan berlanjut ke fase distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sehingga suatu obat yang melewati dalam lambung tentu tidak akan utuh 100% bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya. Berbeda dengan suatu obat yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur intravena atau parenteral. Suatu obat yang masuk melalui jalur parenteral akan memiliki bioavailabilitas sebesar 100%, atau dalam farmakokinetika kita biasa menuliskan F sama dengan 100%. Karena tidak masuk ke dalam tubuh melewati lambung, melainkan masuk ke dalam tubuh langsung melalui jalur sistemik pembuluh darah. Kemudian ketika suatu obat diberikan masuk ke dalam tubuh, kemudian mengalami absorpsi, suatu obat akan memiliki konsentrasi dalam sirkulasi sistemik. Bila suatu obat memiliki interaksi yang aspeknya farmakokinetika, maka perubahan dosis itu akan berpengaruh sangat besar. Berbeda bila responnya adalah farmakodinamika, maka berapapun dosisnya tidaklah menjadi suatu ukuran, melainkan respon terapi yang berubah itulah yang dimaksud dari aspek farmakodinamika, di mana responnya efektif, kemudian setelah terjadi interaksi obat berubah menjadi ketidakefektifan suatu obat. Saya beri contoh, misalkan pada normalnya suatu obat memiliki farmakodinamika yang tidak terpengaruh, maka hasilnya adalah efektif. Kemudian apabila terjadi interaksi atau inkompatibilitas yang di sini aspeknya farmakodinamika, kemudian mengubah suatu aktivitas obat menjadi tidak optimal atau bahkan terhambat, sehingga menimbulkan suatu obat tidak efektif. Berlanjut kemudian pada fase metabolisme suatu obat. Peran metabolisme suatu obat akan melibatkan enzim-enzim di dalam tubuh. Pada umumnya kita mengenal sitokrom CYP, sitokrom P450, di mana enzim tersebut sebesar 90% atau bisa dikatakan lebih dari 50-60% lebih enzim CYP A3 sitokrom P450 berperan dalam metabolisme suatu obat. Dengan demikian, apabila suatu interaksi obat lingkupnya adalah farmakodinamika, maka kita tidak bisa memberi jarak waktu pemberian suatu obat. Misal satu obat diminum pagi atau satu obatnya lagi diminum sore. Bila interaksinya adalah farmakodinamika, maka akan sulit atau bahkan tidak mungkin kita beri jarak waktu pemberian dalam satu hari. Mengapa? Karena suatu obat yang di metabolisme ada peran sebagai substrat, ada peran sebagai inducer enzim atau inhibitor enzim. Di mana ketika suatu obat
memiliki sifat sebagai inhibitor suatu enzim, maka membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa tereliminasi keluar dari tubuh. Bila suatu obat termasuk inducer enzim, maka membutuhkan waktu 1 minggu untuk bisa tereliminasi dalam tubuh. Sehingga tidak memungkinkan bila kita memberi jarak waktu pemberian dalam 1 hari bila suatu obat interaksinya meliputi farmakodinamika. Kemudian untuk farmakokinetika, ada satu hal yang belum saya sampaikan. Apakah selalu dikatakan 1-2 jam waktu yang dibutuhkan untuk memberi jarak waktu pemberian suatu obat? Apakah menjadi patokan 1-2 jam? Tentu hal ini tergantung dari sifat suatu obat. Bila suatu obat sifatnya menetralisir asam, contohnya seperti omeprazol atau misalkan antasida, maka ada baiknya antasida tidak diberikan terlebih dahulu. Bila antasida diberikan terlebih dahulu dalam kondisi pH asam tersebut netral, maka obat satunya lagi yang disinyalir berinteraksi obat dengan antasida membutuhkan waktu lebih lama. Artinya tidak bisa kita memberi patokan antasida 1 jam sebelum, kemudian 2 jam berikutnya obat A, obat B misalkan. Lebih baik kita minum dulu obat yang B, kemudian setelah itu 2 jam berikutnya kita minum antasida. Tentu kalian sudah atau mungkin perlu saya tanyakan dulu, apakah kalian sudah pernah dikenalkan dengan interaksi obat dengan obat? Lebih lanjut, kalian akan mempelajari interaksi obat di mata kuliah di semester atas. Singkat kata, suatu obat ketika masuk ke dalam lambung akan terionisasi oleh asam lambung. Sifat obat yang sifatnya adalah asam, bila berinteraksi dengan asam lambung maka tidak akan terionisasi dan tidak terserap oleh pH lambung atau oleh lambung, sehingga akan loss. Sedangkan obat yang sifatnya alkalis akan mudah terionisasi dengan pH lambung. Ya, berikut ini untuk mengawali interaksi farmakokinetika suatu obat, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Namun saya tidak menuntut teman-teman untuk mempelajarinya terlalu dalam, karena kalian akan pelajari materi interaksi obat di semester depan, semester atas. Untuk sesi mata kuliah farmaseutika ini, saya hanya akan memperkenalkan sekilas terkait inkompatibilitas yang melibatkan interaksi farmakokinetika dan farmakodinamika. Berikut ini contoh dari inkompatibilitas antar obat. Ketika kita menghadapi interaksi obat yang bisa kita browsing atau kita cari referensinya melalui Drug Information Handbook atau Epocrates atau aplikasi di handphone, misalkan di Medscape, ada yang tertulis dalam efek interaksinya, misal
mempengaruhi farmakokinetika dan farmakodinamika. Dengan demikian, mau tidak mau akan terjadi interaksi obat meskipun telah diberi jarak waktu pemberian. Saya beri contoh misalkan obat aspirin dan clopidogrel. Pemakaian dua obat tersebut dalam referensinya menimbulkan interaksi farmakodinamika, yaitu menimbulkan reaksi bleeding atau meningkatkan resiko perdarahan. Dengan demikian, tidak memungkinkan bila kita memberi jarak waktu pemberian, misalkan aspirin diminum pagi, sedangkan clopidogrel diminum sore. Bila sekalipun pasien akan menggunakan aspirin dan clopidogrel bersamaan, itu pun akan tetap terjadi interaksi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan adalah memonitoring resiko dari perdarahan. Bisa kita sampaikan melalui edukasi kepada pasien. Apabila ada resiko, misalkan buang air kecil berdarah atau merah ya, kemudian ada gusi berdarah atau mimisan, kita bisa sampaikan untuk segera menghentikan obat tersebut dan berkonsultasi kepada dokter. Karena bisa dicurigai ada resiko perdarahan yang terjadi akibat interaksi obat aspirin dengan clopidogrel. Ya, berikut ini beberapa contoh lainnya yang bisa teman-teman searching atau browsing sendiri. Bahkan mungkin teman-teman bisa menemukan lebih banyak interaksi obat yang terjadi. Yang perlu saya sampaikan, ketika kita menghadapi suatu referensi yang menyebutkan interaksi obat itu adalah signifikan, maka perlu menjadi perhatian serius apakah dimonitoring ataukah diganti menggunakan alternatif obat yang lain. Bila interaksinya adalah minor, artinya tidak signifikan, maka kita mempertimbangkan risk dan benefitnya, dan kita harus lebih mementingkan manfaatnya karena resikonya yang kecil. Sehingga keputusan adalah kita tetap gunakan obat tersebut sambil memonitoring efek dari interaksi yang terjadi. Ya, silakan bisa dibaca dan teman-teman bisa menemukan lebih banyak lagi interaksi. Namun demikian perlu diperhatikan apakah interaksi suatu obat itu adalah signifikan atau tidak. Bila tidak signifikan, maka tidak perlu menjadi kekhawatiran. Berlanjut kepada food drug incompatibility. Inkompatibilitas makanan dengan obat atau obat dengan makanan bisa diartikan sama ataukah berbeda. Food drugs incompatibility, bila suatu makanan mempengaruhi suatu obat sehingga menimbulkan inkompatibilitas atau ketidaksesuaian, kita bisa menyebutkan food drug incompatibility. Atau sebaliknya, jika suatu obat menimbulkan ketidaksesuaian atau interaksi pada makanan, kita bisa menyebutkan drug food incompatibility atau drug food interaction. Di sini tergantung bagaimana teman-teman mengartikannya. Sama seperti antara drugs to drugs incompatibility, pada food drugs incompatibility juga meliputi dua fase, yaitu fase farmaseutis dan fase terapeutis atau farmakologis. Fase farmaseutis meliputi respon di luar tubuh, sedangkan fase terapeutis atau farmakologis meliputi
aspek respon di dalam tubuh, di mana interaksi makanan dengan obat memiliki dua efek, efek samping atau efek yang bermanfaat atau efek baru yang belum teridentifikasi. Ya, sama seperti antar obat, inkompatibilitasnya, faktor yang mempengaruhi adalah faktor pengosongan lambung, proses waktu pengosongan lambung, kemudian pH asam lambung, motilitas lambung, dan usus juga atma obat. Itu sangat berpengaruh terhadap inkompatibilitas makanan dengan obat. Mengapa pengosongan lambung? Proses waktu pengosongan lambung antara dewasa dan anak itu jauh berbeda. Pada umumnya, proses waktu pengosongan lambung pada orang dewasa adalah sekitar 1-2 jam. Berbeda dengan anak-anak yang waktu pengosongan lambungnya jauh lebih panjang, yaitu lebih dari 4-6 jam. Kemudian faktor yang kedua, komponen makanan, apakah mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, atau mineral. Berikut dari interaksi atau inkompatibilitas makanan dengan obat yang bisa kita simak bersama ini. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi interaksi antara obat dengan makanan, makanan dengan obat. Kafein, ya, bisa kita jumpa di berbagai minuman, kopi atau teh yang biasa kita minum. Hati-hati penggunaannya pada obat-obat yang mengandung pseudoephedrine. Contohnya obat pilek ya. Saya beri contoh merek Rinos misalkan. Dengan demikian, ada baiknya ketika kita minum suatu obat, kita gunakan air mineral saja. Jangan menggunakan susu, teh, atau kopi. Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Ketika suatu obat dengan makanan ada interaksinya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan dari suatu obat dengan makanan, interaksinya ada pada farmakokinetika, meliputi absorpsi, tapi ada juga obat yang interaksinya adalah farmakodinamika, yang lingkupnya adalah metabolisme, sehingga harus dijauhi atau diganti dan jangan digunakan secara bersamaan. Ya, berikut ini drug dietary supplement or HAPS incompatibility. Apa saja yang termasuk dari suplemen makanan? Suplemen makanan banyak kita jumpai di apotik tentu saja. Baik itu produk yang meliputi sediaan herbal, vitamin, mineral, dan probiotik. Banyak sekali merek yang ada di pasaran yang bisa kita jumpai. Vitamin, banyak merek, ada vitamin IP contohnya. Kemudian mohon maaf bila saya menyebutkan merek ya. Ada Hemaviton, ya FE, kemudian ada yang mengandung Neurodex misalkan, kemudian Neuromax, atau yang mengandung sediaan herbal yang mengandung misalkan saya sebutkan ginseng, kemudian ginkgo biloba untuk meningkatkan daya ingat ya. Kemudian ada lagi St. John Wort ya untuk relaksan, obat tidur juga bisa. Itu ada pada sediaan yang kita tahu bersama adalah Blackmores. Mungkin ada yang pernah menggunakan dan familiar.
dan merek suplemen herbal lain. Ya, kita tahu Blackmores itu sangat banyak sekali varian herbalnya dan harganya tidaklah murah. Banyak kita jumpai di apotek-apotek seperti Kimia Farma, kadang saya juga menemui ada di Century. Nah, di situ kita bisa menemui banyak sediaan herbal. Sehingga perlu kehati-hatian, bahkan kita perlu cari tahu dulu untuk potensi interaksi dengan obat tertentu. Ya, berikut ini review dari suatu jurnal ya untuk interaksi obat dengan herbal, sediaan herbal yang resikonya adalah rendah. Ada milk thistle, ginseng, ginkgo, cranberry, dan black cohosh. Kebanyakan interaksi obat dengan sediaan herbal adalah pada lingkup metabolisme obat. Metabolisme oleh enzim CYP2C9, kemudian CYP A3A4, di mana CYP sitokrom P450 ini hampir 40-50% lebih ada pada tubuh kita. Valerian itu sebagai relaksan ya, obat tidur untuk mempermudah tidur. Kemudian yang risikonya tinggi seperti Golden Seal, St. John Wort. Ya, ada suatu obat Blackmores atau ya kita juga bisa jumpai pada sediaan Imbos ya. Mungkin teman-teman meminum obat Imbos. Imbos itu ada yang berisi ekstrak echinacea dan Golden Seal yang fungsinya sebagai imunomodulator. Sehingga perlu kehati-hatian di mana resiko interaksi obatnya itu sangatlah tinggi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.